Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tematik tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Salah satu jenis hewan yaitu kupu-kupu. Mulai kalian perhatikan berikut, ini adalah lirik lagu dari kupu-kupu yang lucu. Kalau kita nyanyikan, ada lagu yang dinyanyi, ada kata atau lirik yang dinyanyikan agak panjang, ada yang agak pendek. Contohnya seperti ini. Kupu-kupu yang lucu. Ya, agak panjang kan ya di awal dan di akhirnya. Pada baris kedua seperti itu juga, di awal dan di akhirnya agak panjang juga. Atau bisa kalian perhatikan garis-garis di bawah lirik ini, ya ini. Nah, ada garis yang panjang dan pendek ini. Kalau panjang berarti dia dibunyikan panjang. Kalau pendek seperti ini dibunyikan pendek. Yang mana apabila garis panjang dan pendeknya ini secara beraturan seperti di lirik pertama dan lirik kedua atau baris pertama dan baris kedua ini sama letaknya, maka dia itu akan membentuk sebuah pola irama. Boleh kalian perhatikan gambar berikut, ini adalah beberapa contoh dari makhluk hidup selain dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Ini beberapa contoh hewan, yaitu ada kupu-kupu, ada ikan, ada kuda. Yang mana mereka bisa dikatakan makhluk hidup jika mereka memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah bernapas, yaitu dia menghirup oksigen. Kebanyakan manusia bernapas menghirup oksigen. Tumbuhan juga dan hewan juga bernapas menghirup oksigen. Selain itu, ciri makhluk hidup berikutnya adalah makan. Kalau manusia yang kita tahu bisa makan nasi atau roti atau buah atau sayur dan yang lainnya. Kalau tumbuhan, dia makanannya bisa air dan juga pupuk. Berbeda kan ya dengan manusia. Selain itu, hewan juga makanannya masing-masing berbeda. Contohnya seperti kupu-kupu ini, dia makannya adalah nektar dari bunga-bunga, atau ikan dia makannya bermacam-macam, ada ikan kecil atau juga yang lainnya sesuai dengan jenis ikannya. Selain itu juga kuda, dia misalkan dia makan rumput, berbeda dengan ikan tadi. Jadi makhluk hidup itu dia bisa dikatakan hidup jika dia makan, dan makanannya itu tidak harus sama antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak di sini ada beberapa jenis. Tadi sudah kita perhatikan beberapa jenis perkembangbiakan pada makhluk hidup, yaitu ada pipipar, opipar, atau juga opopipipar. Selain itu, ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak di sini maksudnya adalah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contohnya manusia bergerak dengan cara berjalan. Atau juga hewan kupu-kupu bergeraknya dengan cara terbang. Ikan bergerak dengan cara berenang. Atau katak bergeraknya dengan cara melompat. Nah, berbeda-beda kan ya setiap makhluk hidup itu. Jadi apabila mereka mempunyai 4 ciri tersebut, baru mereka bisa dikatakan makhluk hidup. Jadi kita sebagai manusia, misalkan kita masih bisa bernapas tanpa bantuan alat bantu, atau juga kita masih bisa makan secara normal tanpa harus ada bantuan, misalkan tanpa bantuan infus atau yang lainnya, serta kita masih bisa bergerak menggunakan kaki kita tanpa alat bantu tongkat atau kursi roda. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu misalkan ketika kita makan, sebelum dan sesudah makan jangan lupa kita membaca doa. Selain itu, setelah makan jangan lupa kita membereskan bekas makanan kita. Jadi misalkan piring, gelas, dan sendoknya kita taruh ke dapur atau tempat cuci piring. Kalau bisa juga kita harus belajar mencucinya sendiri. Selain itu, jangan lupa setelah makan, jangan lupa kalian gosok gigi. Karena apa?
Selain kita bisa makan, anggota tubuh kita yang lainnya juga harus kita jaga baik-baik. Itu adalah bentuk rasa bersyukur kita kepada Allah karena kita diberikan anggota badan yang lengkap dan sehat. Selain itu, ada yang tahu makhluk hidup apa lagi? Beberapa jenis makhluk hidup atau hewan bisa kalian temukan di kebun binatang. Jadi misalkan kalian mau tahu hewan apa lagi yang ada, boleh kalian ke kebun binatang. Misalkan ke kebun binatang itu kan pasti misalkan bayar tiket masuk. Bisa jadi 5.000 atau 5.500. Nah, kalau ada tulisannya seperti ini, apa kalian bisa bacanya? Kalau ini tulisannya berapa? 3.500. Karena apa? Perhatikan dulu di sini ada 4 angka. Yaitu angka pertama, angka kedua, angka ketiga, dan angka yang keempat. Dimana kalau dia ada 4 angka berarti setelah angka pertama ditaruh titik. Jadi angka pertama itu namanya adalah ribuan, angka kedua itu adalah ratusan, angka ketiga adalah puluhan, angka keempat adalah satuan. Jadi letaknya masing-masing berbeda ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, cara membacanya adalah 1.234. Jadi ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Tapi misalkan ada angka 0 seperti ini, 1.024. Ratusannya tidak ada kan? Hanya ada angka 0, berarti tidak usah dibaca. Berarti adalah seperti yang tadi itu. Misalkan puluhannya tidak ada, seperti ini. 1.203. Kenapa tidak ada puluhan? Karena ada angka 0. Atau seperti ini misalkan 2.730 karena tidak ada angka satuannya. Jadi perhatikan ya, kalau ada angka 0 berarti dia tidak usah disebut. Boleh kalian perhatikan 3 bilangan berikut. Nah, kalau kita urutkan dari yang terkecil, ada yang tahu bilangan yang terkecil itu yang mana? Berarti dia yang paling sedikit. Jadi ada di sini 1.000, 2.000, dan 3.000. Berarti paling kecil, paling sedikit adalah 1.000. Lalu lebih banyak sedikit apa? 2.000. Dan yang paling banyak atau paling besar adalah 3.000. Jadi kalau kita urutkan dari yang terkecil, urutannya adalah seperti ini, yaitu 1.000, 2.000, dan 3.000. Jadi boleh kita beri tanda jarak antara mereka itu dengan koma ya, boleh ya. Atau kita balik, misalkan angka yang tadi juga masih kita urutkan dari yang terbesar, yaitu berarti kebalikannya. Dari 3.000, baru 2.000, baru 1.000. Jadi patokannya seperti itu ya. Jadi lihat angka yang pertama dulu atau angka ribuannya. Kalau angka pertamanya sama seperti ini, perhatikan. Berarti lihat angka yang kedua atau angka ratusannya. Kalau ratusannya sama lagi seperti ini, berarti lihat angka yang ketiga. Urutannya akan seperti ini. Tergantung dia mau minta diurutkan dari yang terbesar atau dari yang Sampai di sini dulu pembelajaran kita, dan untuk tugas hari ini boleh kalian perhatikan. Jangan lupa tetap biasakan pola hidup bersih selama pandemi corona ini. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak jika berada di tempat umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.